sampah kita itu umumnya rumah tangga basah semua. Ya, beda gitu ya. Kita jangan mengikuti negara maju, Singapura, Amerika ataupun manapun, karena memang sampahnya kering gitu, mudah dibakar. Kalau kita emang sampahnya basah gitu, kalau mau diolah juga pasti akan memerlukan energi yang besar dan biaya yang besar. Sementara ya sampah-sampah kita ya per bulannya memang agak murah ya, kalau nggak salah kalau di rumah tuh 50.000 ya sampai 60.000 gitu. Jadi emang eh, agak berat lah ya. Dan ini ya kenapa TPA itu menjadi penuh kan gitu. Tapi ini silakan nanti didiskusikan mumpung nih para teman-teman Widya Suara ya, melalui Zoomatan ini bisa bawa topik-topik yang menarik. Walaupun ada gerakan-gerakan dalam rangka mengurangi ya sampah-sampah di TPA kan gitu, agar apa yang masuk ke TPA itu lebih sedikit, tapi ya TPA tetap juga gitu ya, belum menjadikan solusi karena semua ngumpul di situ, belum terpecah di beberapa titik. Itu juga menjadi kendala yang menarik. Kembali, Jumatan ini adalah sarana yang menarik buat saya, apalagi dengan situasi informasi yang saat ini berkembang, kita sama-sama memahami bahwa kita akan memasuki kepemimpinan baru dan kemungkinan gitu ya LHK akan pecah hampir 99% pecah menjadi LH dan K. Tentunya ya kita akan melihat nanti struktur organisasi yang baru daripada kementerian kita nantinya, dan pada posisi mana nanti kita akan kelihatan. Ya, apakah nanti di kehutanan atau di LHK, atau mana yang di kehutanan, mana yang di LH kan gitu. Sehingga ya tentunya akan lebih menarik lagi topik-topik yang bisa dibahas gitu ya, sesuai dengan apa eh, isunya. Nah, isu yang menarik ke depan sebenarnya adalah isu tentang eh, kalau di kehutanan pastinya akan menarik tentang MUK ya, eh, apa multi usaha kehutanan, karena memang ke depan kita akan banyak gitu ya. Kalau kita lihat di Astacita ya, itu adalah mengenai dengan apa pengelolaan sumber daya, artinya bagaimana kita mendapatkan manfaat PNBP yang besar di dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Nah, itu juga menjadi bahasan dan kira-kira apa yang ada. Perhutanan sosial juga menjadi menarik dengan kewirausahaannya ya di masyarakat di dalam mendorong pergerakan perputaran ekonomi di tingkat lokalan kan gitu, dan hal-hal lain gitu ya. Mungkin juga konservasi sumber daya keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya air ya, yang bisa memberikan nilai-nilai ekonomi. Ke depan hal-hal itulah mungkin ya yang akan menjadi banyak prioritas. Nah, Jumatan ya sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, mengupdate regulasi juga, serta tukar pengalaman, itu menjadi apa dapat dijadikan sarana ya bagi kita untuk mendapatkan informasi atau eh, bahan ya, di dalam pengajaran kepada nantinya para peserta didik kita. Terus terang memang kami ya berharap teman-teman di Widya Suara tentunya terus mengupdate ya informasi atau pengalaman lapangan, termasuk juga pengalaman regulasi, agar semua yang akan diberikan kepada peserta didik tentunya ya itu benar-benar bisa diterapkan ya oleh peserta didik tersebut di lokasinya. Ini yang menjadi menarik dan tentunya selalu menjadi harapan dari setiap pimpinan yang mengharapkan peserta didiknya mengikuti pelatihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita adalah ASN dan punya kewajiban tentunya, apalagi di eh, BP2SDM khususnya di Widya Suara, untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan pengetahuan kita, dan juga kita harus bergerak cepat ya di dalam melihat permasalahan yang ada
baik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang kehutanan untuk sama kita terjemahkan nantinya di dalam pembelajaran yang diberikan. Sekali lagi, tentunya Jumatan ini, ya, forum Jumatan ini yang merupakan wadah yang menurut saya salah satu wadah yang sangat tepat untuk ya mencapai tujuan kita di dalam meningkatkan pengetahuan dan mengupdate semua permasalahan yang ada sekaligus ya menjadi bahan informasi yang penting buat kita semua. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Pelatihan LHK Kupang yang saat ini menjadi host gitu dari pertemuan ini dan juga tentunya Pusdiklat ya yang terus mengawal ya pertemuan Jumatan ini. Semoga ya semua karya dan inovasi yang sudah dilakukan oleh BP2 SDM termasuk juga Excellent satu lain kita berharap nanti bisa melibatkan praktek-praktek terbaik di Excellent satu lain untuk berada di Jumatan ini untuk memberikan sharingnya, pengetahuannya kepada kita semua ya agar ini menjadi masukan ya buat para widai suara dan juga para kepala balai tentunya. Sekali lagi harapan saya ya kita harus berkolaborasi dengan Excellent satu lain dan berintegrasi dan mempraktekkan dan memberikan ruang juga praktek-praktek terbaik bertemu di dalam forum ini. Dan forum ini sangat luar biasa. Ya, saya mencatat ini sudah ada 72 peserta ya Zoom yang hadir ya dan mudah-mudahan terus bertambah. Saya mohon nih Pak Iwan, Bu Reta ya nanti Ya, setiap Jumat saya diajak juga untuk ikut. Pokoknya nggak usah ngebuka aja, saya mau ikut mendengar tema-tema setiap Jumatnya nanti apa yang dibahas. siap, Pak. Ya, sekali dan juga tentunya buat Bapak Ibu sekalian jangan malu nanti kalau lagi Jumatan kan saya juga ingin perlu diskusi juga dengan teman-teman ya terkait dengan nanti isu-isu apa yang berkembang di Jakarta dan menjadi bahan ya buat kita semua nantinya. Dan sekali lagi ya mudah-mudahan ya eh, pertemuan ini berjalan lancar dan mohon maaf saya nggak bisa langsung bertatap muka nanti ya tapi saya akan tetap mengikuti eh, acara ini ya sambil nih ada hal lain yang harus saya kerjakan. Ya. Terima kasih, selamat berdiskusi dan selamat berworkshop ya pada Jumat kali ini. Kasih. Saya akhiri dengan bilai taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak atas arahan dari Sekretaris Badan P2SDM, Bapak Jeffrey Susyafrianto. Dalam hal ini yang memberikan beberapa arahan teristimewa untuk pertama WI untuk selalu meningkatkan kompetensinya dan mengupdate info-info terkait dengan tupoksi. Nah, salah satunya melalui Sumatan ini. Kemudian yang kedua pesan beliau, nah mungkin ini untuk Bapak Kepala Balai yang hadir di sini pada saat akan mengadakan Sumatan, karena Sumatan ini Pak di setiap kali diadakan akan berganti-ganti dari masing-masing balai. Nah, nanti masing-masing mengingatkan untuk mungkin mengirimkan link atau surat kepada Sekretaris Badan P2SDM sehingga Bapak mengolah sampah dari sumbernya untuk wujudkan lingkungan indah. Next, ya ini tadi sudah diperkenalkannya Bapak Ibu. Izin mungkin yang ingin saya sampaikan dari dari tampilan slide ini bahwa ini saya berada di TPA Alak ya. TPA tempat pemrosesan akhir Alak Kota Kupang. Jadi di Kota Kupang untuk informasi yang kami dapatkan itu sampah yang ada yang dihasilkan di Kota Kupang itu setiap hari 200 sampai 230
ton ya per hari. Nah, itu juga yang menjadi dasar kami mengapa kami semangat atau membangun bank sampah, menjalankan bank sampah ini untuk sebagai wujud kontribusi keberadaan kita BPLHK Kupang dan juga bank sampah untuk Kota Kupang, Kota Kasih, Kota tercinta di mana kami berada sebagai model untuk pengelolaan bank sampah yang ada di Kota Kupang. Ya, next silakan. Oke, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan di dalam penyampaian ini, yaitu tentang profil bank sampah, kemudian tantangan dalam kegiatan mengelola bank sampah, upaya yang dilakukan, kemudian kondisi saat ini, dampak dari keberadaan bank sampah dan strategi pendampingan. Bisa lanjut. Oke, adapun latar belakang dari kami membangun bank sampah ini, yaitu yang pertama sebagai sarana pendidikan dan pelatihan ataupun sarana edukasi. Kami di Balai Pelatihan, di mana salah satu instansi yang melakukan pelatihan ketika kita ada kegiatan terkait dengan lingkungan, mungkin kita juga membutuhkan sarana pelatihan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi dengan adanya bank sampah itu bisa memudahkan ketika orang ingin belajar bank sampah, karena memang di Kupang ketika 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ketika kami ingin membangun bank sampah, itu kami juga mencari informasi bank sampah yang ada di Kota Kupang untuk sebagai media pembelajaran ataupun sharing pengalaman. Di Kota Kupang baru ada 2 bank sampah. Dan itu dari sisi mekanisme aturan bank sampah yang sesuai dengan peraturannya itu masih sangat minim, sehingga kami motivasi tergerak untuk melakukan kegiatan membangun bank sampah ini. Kemudian keberadaan bank sampah itu juga sebagai bentuk dukungan Eco Office. Kemudian untuk pengembangan kesadaran masyarakat ya, karena tadi sudah kami sampaikan dengan melihat kondisi TPA, melihat kondisi di sekitar lingkungan yang ada di Kota Kupang, kami masih melihat pengelolaan sampah di Kota Kupang secara umum masih memakai sistem lama, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Dan bahkan beberapa tempat sampah yang ada di Kota Kupang itu sebagian ada yang sudah ditutup ya, karena pengelolaannya yang masih sangat minim. Itu juga menjadi dasar kami tujuan untuk bagaimana kita mengedukasi, membangun kesadaran masyarakat di dalam mengelola sampah, khususnya untuk memilah sampah dari rumah atau dari sumber. Kemudian bank sampah ini juga harapan kami bisa sebagai role model pengelolaan bank sampah di Kota Kupang ya khususnya, dan mungkin kedepannya untuk di Provinsi NTT. Karena tadi kami sudah sampaikan tahun 2022 yang kami sudah mulai aktif ya, memulai menjalankan bank sampah. Itu bank sampah yang ada di Kota Kupang sebelumnya sudah ada, tetapi kemudian tidak berjalan, kemudian tutup, sehingga kami ingin membangun model bank sampah sesuai dengan peraturan yang tadi sudah disebutkan ya, peraturan Menteri tentang pengelolaan sampah di bank sampah dengan mekanisme sistemnya, sehingga kami punya peluang di Balai Pelatihan untuk membangun model bank sampah sehingga bisa dijadikan tempat belajar, tempat untuk pelatihan, dan bisa menjadi model untuk terbangunnya bank-bank sampah di Kota Kupang khususnya. Kemudian next, jangka panjang harapan kami bisa menjangkau untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi NTT khususnya. Adapun regulasi ya, dasar pijakan untuk kami bergerak di tingkat tapak ya, tingkat tapak tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Kepala Balai, oleh Bapak Sekretaris Badan, bahwa kita mempunyai peraturan undang-undang tentang pengelolaan sampah nomor 18 tahun 2008, kemudian beberapa peraturan pemerintah, dan yang di dalam slide ini yang mungkin kami tekankan yaitu
adanya ternyata ya setelah kami melakukan bergerak di dalam mengelola bank sampah, kami juga baru tahu ternyata ada edaran Menteri LHK tentang gerakan sampah dari rumah, yaitu nomor 5 tahun 2019, dan ini menurut kami sangat bagus sekali ini peraturannya. Sudah ada gerakan nasional, tetapi ya mungkin kami di Kota Kupang ya itu mungkin masih sangat minim gerakannya, sehingga ini juga yang menjadi motivasi kami, karena memang tujuan outputnya tuh memilah sampah, pengelolaan sampah itu harus dimulai dari diri kita dan juga dari rumah tangga sesuai dengan surat edaran ini. Kemudian untuk bank sampah, dasar pijakan juga itu tentang Permen LHK nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, sehingga inilah yang menjadi acuan kami menjadikan model pengelolaan sampah itu dari sisi struktur organisasinya, mekanisme, laporan dan lainnya kita mengacu, sehingga dasar pijakannya itu sangat sesuai, sehingga ketika untuk dijadikan model itu menurut kami itu sudah bisa, walaupun kami menyadari semuanya itu berproses gitu ya. Oke. Kemudian juga tadi ya terkait dengan pengelolaan sampah itu untuk kami juga tetap menjadikan program-program di tingkat nasional ya yang ditetapkan oleh KLHK, bahwa kementerian juga mempunyai target, strategi dan tujuan dalam pengelolaan sampah ya. Untuk jangka pendek itu bagaimana pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%, itu juga menjadi acuan kami, yang itu memang sangat ditentukan oleh program terkait dengan bagaimana kita mengelola sampah dari sumber, sehingga kita bisa mewujudkan rumah tangga minim sampah, hidup minim sampah. Itu harus kita mulai dari diri kita. Itu juga yang menjadi sasaran utama kami. Sedangkan untuk jangka panjangnya di tahun 2030 ya, dari Kementerian LHK khususnya Dirjen PSBL 3 yang mengatakan bahwa untuk tahun 2030 itu untuk seluruh Indonesia sudah tidak boleh lagi ada pembukaan TPA. Nah, itu juga menjadi motivasi kami ya, untuk kami ya di tingkat di dalam bank sampah, walaupun itu membutuhkan peran serta oleh Pemda setempat ya, tetapi bagi kami melakukan hal kecil dan bisa berdampak, dan jika dilakukan secara masif dan berkelompok, insya Allah itu akan terwujud ya dengan kita berkolaborasi, walaupun nanti tidak secara langsung, tetapi menurut kami harus kita ada langkah awal, langkah kecil dilakukan sehingga ada progres yang bisa tampak kontribusi kami di Bank Sampah di BPLHK Kupang terhadap pengelolaan sampah di Kota Kupang khususnya. Oke, ini peraturan surat edaran Menteri ya tentang gerakan pilah sampah yang tadi kami sampaikan, bahwa pilah sampah dari rumah itu kunci penting, kunci utama bagaimana kita mengurangi sampah. Walaupun banyak yang tanya bagaimana sih supaya sampah itu bisa terkelola dengan baik. Ya kalau kita bertanya tapi tidak melakukan aksi gitu ya, mungkin itu yang harus kita balik ya. Apa yang harus kita lakukan dulu, apa yang sudah kita lakukan, baru kita bertanya, sehingga itu bisa menjadi motivasi kita di dalam mengelola sampah. Jadi ini dua dasar aturan ini sebagai pijakannya surat edaran tentang pilah sampah dari rumah, kemudian model pengelolaan sampah pada bank sampah. Oke, di sini kami memberikan tambahannya tentang bank sampah ya, pengertian bank sampah. Kami juga sering ditanyakan apa sih bedanya bank sampah dengan pemulung gitu ya. Bahkan kami juga sudah kadang ketika melakukan sebagai pengelola bank sampah dikatakan buat apa sih pilah-pilah sampah, kan sudah ada pemulung, sudah ada petugasnya ya. Nah mungkin ini adalah bagian edukasi kami menyampaikan bank sampah itu beda dengan pemulungnya. Pemulung adalah mitra kita, mitra KLHK di dalam mengelola sampah gitu ya, mengelola sampah. Dan bank sampah itu ada aturannya ya, kemudian ada definisinya, ada mekanismenya, ada strukturnya, dan ada laporan-laporannya, administrasinya. Jadi di bank sampah itu yang penting adalah bank sampah itu adalah sebagai fasilitas mengelola sampah. Bagaimana yang ditekankan adalah 3R ya, reduce, reuse, dan recycle. Itu yang paling penting untuk kita sampaikan, bagaimana pengelolaan sampah dalam hal ini bagaimana kita berkontribusi di dalam pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian bank sampah juga sebagai media edukasi
media edukasi, memberitahu, mengajarkan, menyampaikan kepada masyarakat, dan di situ juga ada pengelolaan pelaksanaan sirkular ekonomi yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kabada, Sekbadan, kemudian Bapak Kepala Balai, bahwa di bank sampah itu kita ada penerapan sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi sampai pada yang didapatkan oleh nasabah saja dengan melakukan memilah sampah dan bawa ke bank sampah dan mendapatkan nilai rupiahnya, itu sudah menjadikan bagian sirkular ekonomi di tingkat tapak ya, di tingkat masyarakat. Sedangkan untuk skala nasional itu sampai kepada perusahaan pabrik daur ulang, dan sampai adanya penyerapan tenaga kerja, kemudian produk yang dihasilkan dari sampah yang bahan baku yang sudah terpilah menjadi produk baru, itulah yang ingin diwujudkan. Kemudian dari aspek lingkungan, mungkin kita sudah tahu secara umum ya, aspek lingkungan, kemudian aspek pendidikan, dan itu ada aspek ekonominya di dalam bank sampah itu. Jadi itulah poin yang membedakan ketika kita pengelola bank sampah dengan pemulung. Tetapi perlu kita tekankan, pemulung adalah mitra kita. Kita punya strategi, kalau kita mau bekerja sama dengan pemulung harus ada strateginya, tidak bisa sama karena mereka sudah memulai duluan. Tetapi bagaimana kita bersama-sama bergerak mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, lanjut. Ini adalah slide yang memang selalu kami tampilkan karena tadi sesuai dengan surat edaran tentang gerakan pilah sampah dari rumah, kemudian pengelolaan sampah ada nilai edukasinya. Output kita adalah sesuai dengan program strategi nasional tadi ya, hidup minim sampah, gaya style hidup minim sampah. Itu harus dimulai dari kita, dari rumah. Kita membayangkan sebuah rumah, kita di dalamnya, satu keluarga itu, kita sudah tahu dan paham bagaimana kita bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Kalau kami sesuai dengan slogan di dalam pengelolaan sampah ya, sampahku tanggung jawabku. Kalau kami di Kupang, beta pun sampah, beta pun tanggung jawab. Itu yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat nasabah, bahwa ketong harus mulai, ketong harus bisa bijak terhadap sampah, jangan melihat online tapi tanggung jawab dulu atas sampah yang dihasilkan setiap hari. Karena data nasional ya, yang sering data nasional terkait dengan sampah yang dihasilkan setiap hari per orang itu 0,7 kilo gitu ya. Nah itu bisa dikalikanlah berapa jumlah penduduk yang ada di setiap daerah. Jadi kurang lebih. Kemudian nah itu yang tadi, ketika kita sudah setiap individu, setiap keluarga minimal ya sudah bisa bijak terhadap sampahnya ketika mengkonsumsi produk baik itu organik maupun non organik ya yang dihasilkan, itu sudah langsung tahu, oh ini sampah organikku harus dipisahkan. Kemudian sampah organiknya bisa digunakan untuk apa? Di sini bisa terlihat beberapa pilihan-pilihan untuk pengolahan sampah organik, dan itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan, waktu dan kesempatan dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian untuk sampah-sampah anorganiknya itu bisa disedekahkan. Sampah organik dibagi dua ya, ada yang masih bernilai, itu yang bisa dibawa ke bank sampah ataupun disedekahkan, itu pilihan. Intinya tidak masuk ke bank sampah untuk sampah-sampah bernilai dan sampah-sampah yang masih bisa menjadi daur ulang ataupun berguna ulang ya. Nah kemudian untuk sampah-sampah yang belum bernilai itu kami katakan sebagai residu yang akan masuk ke tempat pembuangan sampah sementara ataupun TPA yang akan diangkut. Nah itulah sejalan dengan program strategi nasional ya, pengurangan sampah 30%. Inilah yang mimpi kita di bank sampah semua, saya pikir semuanya sama, bahwa bagaimana kita bisa bijak terhadap sampah, sadar, mau dan terampil melakukan untuk terhadap sampah-sampah yang kita konsumsi dan dihasilkan di rumah, untuk kita bisa tidak semuanya sampah masuk di tempat sampah. Jadi kalau dulunya di setiap rumah itu kumpul, angkut dan buang, dikumpulin semua, ini kita sudah mulai memilah, menyetor dan mendapatkan nilai tabungan di bank sampah. Oke, ini dasar pelaksanaannya kami pada tahun 2021 ya, itu kita mulai membentuk, kami di SK-kan sebagai pengelola bank sampah ya. Memang kami ada keterlibatan WI, PSM dan beberapa unsur kami dilibatkan, karena bagi kami ini kita semuanya bisa melibatkan beberapa pihak ya, beberapa SDM yang ada di kami untuk dijadikan sebagai pengelola bank sampah. Kemudian dalam perjalanan SK-nya tahun 2021, dalam perjalanan kami belum langsung jalan ya, belum langsung beroperasi menjalankan bank sampah, karena ada hal yang mesti dipersiapkan ya. Ketika kita sudah ada SK bank sampah, kita harus mau cari tahu di mana ruangannya,
kemudian siapa-siapa yang akan bagaimana kekompakan dalam tim gitu kan, kekompakan dalam tim. Kemudian yang paling penting adalah di mana sampah kita ini, kita harus mencari pengepulnya ya, pengepul yang akan menerima sampah. Kan ruangan kita ya, ruangan kami misalnya 5,6, hanya ukuran 5,6 meter persegi saja, yang dulunya perpustakaan sudah kami gunakan sebagai ruang penampungan. Kalau penuh nanti bagaimana kalau kita belum dapatkan pengepulnya. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun itu kami menyiapkan beberapa tadi sarana prasarana, kekompakan tim, dan mencari di mana pengepul nih yang bisa menampung sampah kami, dan jenis-jenis sampah apa yang akan kami terima gitu ya, yang akan kami kumpulkan dan akan kami jual untuk bernilai ekonomi. Akhirnya kami menemukan ada Bank Sampah Mutiara Timur di Kupang, dan ketika kami berkunjung ke Bank Sampah Mutiara Timur, ternyata banyak sekali jenis-jenis sampah yang kita hasilkan di rumah tangga yang mungkin selama ini tidak kita tak ketahui, itu ternyata diterima di Bank Sampah Mutiara Timur. Dan kalau pengalaman selama ini kan kalau kita ke pemulung yang diterima, yang pasti kita sudah tahu kardus, botol-botol, dan besi-besi, hanya itu saja. Nah ternyata ketika kami di Bank Sampah Mutiara Timur, produk-produk rumah tangga, dari dapur, dari kemudian untuk kecantikan, kemudian produk-produk makanan, kemasan-kemasan, itu ternyata bisa diterima di bank sampah. Sehingga kami mulai menjalankan bank sampah itu tadi mulai tanggal 4 April. Kemudian dalam perjalanan struktur organisasi kami juga lebih menyesuaikan lagi sesuai dengan peraturan Menteri LHK tadi tentang pengelolaan bank sampah. Kami ada perubahan organisasi menyesuaikan, kemudian kami juga ada pelibatan ibu-ibu dharma wanita di dalam pengelolaannya, karena memang ibu-ibu dharma wanita juga yang menginisiasi, menyemangati kami untuk di dalam melakukan pengelolaan bank sampah. Kami juga disupport oleh dharma wanita. Oke, lanjut. Kemudian ini jenis-jenis sampah yang diterima di bank sampah ya, setelah kami ke Bank Sampah Mapolri, ada jenis kelompok-kelompok jenisnya, kelompok ke jenis kertas, plastik, dan logam ya. Ada 3 jenis yang kami terima dengan persyaratan bersih, kering, dan tidak bau. Itu kami sampaikan kepada nasabah dan tertuang di dalam SOP. Lanjut. Dan untuk jenis-jenis sampah, kemudian dengan harganya itu kami dapatkan dari pengepul ya, dari Bank Sampah Mutiara Timur tadi, mendapatkan daftar harga barang sampah-sampah yang diterima. Kemudian kami dari bank sampah lagi membuat rincian lagi, menurunkan harga yang ditetapkan oleh Bank Sampah Mutiara Timur, karena untuk sebagai bukan keuntungannya tetapi sebagai biaya operasional kami untuk ketika kami beroperasi, kami membutuhkan membayar pengangkutan, kemudian membeli karung, kemudian alat-alat P3K dan lainnya, itu kami gunakan dari selisih harga yang ditetapkan oleh Bank Sampah Mutiara Timur. Sekitar 200 sampai dengan 4.000-an kami naikkan untuk beda-beda setiap jenis, sehingga itu kita katakan flat. Kemudian untuk memudahkan pada nasabah, kami juga membuatkan katalog ya seperti ini, dari jenis ke plastik itu bisa kami langsung tahu, nasabah langsung tahu, oh kalau botol PET, mungkin botol PET minum, PET bening itu ada PET biru, PET bening itu harus bersihnya seperti ini ya, tidak ada labelnya, tutupan botol dipisahkan, tutupan botol juga punya klasifikasi dan punya harga tersendiri. Begitupun dengan produk-produk yang lain ya, plastik sampai helm. Kemudian untuk kertas itu juga beda harganya, kami bentuk seperti ini, ada kardus, rak telur, sampai dengan kertas campur yang sobekan-sobekan, itu semua bisa diterima di bank sampah. Nanti bisa kami kasih link katalognya jika ada yang ingin berbagi belajar. Untuk logam juga seperti itu, kami juga untuk logam kami bermitra tadi dengan Bank Sampah Mutiara Timur dan pengepul besi ya. Jadi sampai seng-seng besi bekas sampai seng-seng itu bisa diterima di Bank Sampah Bank Sampah Mapolri. Lanjut. Nah, untuk sampah-sampah yang belum diterima, ini ada contohnya ya, ada kemasan plastik yang ada aluminium foil, kemudian kemasan-kemasan minum yang ada aluminium foil, kemudian masker, styrofoam, itu mika, itu beberapa sampah yang belum kami terima. Kemudian kami juga menyampaikan bagaimana sih membuat langkah-langkah pemilahan dari rumah, kemudian lanjut langkah-langkah pemilihan dari rumah, kemudian bagaimana media yang bisa dilakukan untuk memulai sampah dari rumah. Kemudian untuk kegiatan di bank sampah kami ada tentang mekanisme bagaimana mengedukasi pemilahan sampah dan pengolahan sampah organik. Untuk mekanisme ini kami buat sebagai bentuk bahwa perubahan perilaku dari kumpul, angkut, dan buang, yang paling penting adalah bagaimana mereka memilah, kemudian membawa sampah terpilah ke bank sampah, kemudian kami mengecek, menimbang, mencatat sampai kepada pengangkutannya. Lanjut.
Oke, biasa kami mengedukasi masyarakat untuk memilah. Kami menyampaikan bahwa silakan di rumah itu untuk memilah. Kami menyampaikan menggunakan wadah terpilah. Silakan gunakan wadah ya, wadah mau kardus maupun ember ataupun karung, silakan. Intinya tuh sampah di rumah itu sudah mulai dipilah 4 macam ya. Ada sesuai dengan kelompok yang kami terima, kelompok besar tadi kertas, plastik dan logam. Kemudian tambah 1 itu residu. Jadi ada 4 kotak, 4 wadah terpilah yang disiapkan di rumah. Lanjut. Kemudian di kantor juga kami menyampaikan seperti ini, memang sebaiknya kita menuliskan untuk wadah ini jenis-jenisnya apa saja, karena kan mungkin kita di rumah tahu sampah-sampah yang kita konsumsi itu apa saja, sehingga memudahkan keluarga ya, suami dan anak-anak tahu, oh sampah logam tempatnya di di kotak warna apa, tempat sampah warna apa. Itu yang kami edukasi sehingga memudahkan orang tuh kalau melihat langsung membaca itu langsung tahu. Tapi kalau kita hanya menyiapkan saja langsung kita sampaikan ini kertas di sini ya, plastik di sini ya, itu mungkin akan kita mulai bawa pila-pila lagi ke wadah-wadah yang lebih kecil lagi. Dan harga sampah dari pengepul kami tetap akan menginformasikan kepada nasabah sehingga nasabah punya pembanding kira-kira nanti sampah jenis ini akan dibawa kemana gitu. Kemudian selain itu di grup ini kami juga mengumumkan lomba-lomba yang kami lakukan, kemudian kami juga membagikan flyer-flyer untuk mengucapkan hari besar maupun hari libur nasional lainnya. Oh ya, satu lagi Bapak dan Ibu, grup WhatsApp ini juga untuk mengonfirmasi ketika nasabah kami menitip sampah dan tidak mengkonfirmasi ke kami. Biasanya kami foto sampahnya, siapa nih yang titip sampah nih. Biasanya nanti nasabah yang merasa atau nasabah yang menitip sampahnya langsung menjapri bahwa itu adalah sampah saya, seperti itu. Lanjut. Nah, selain komunikasi satu arah Bapak dan Ibu, kami juga membuka komunikasi 2 arah ya, sebut saja customer service lah gitu. Nah, apa sih fungsinya? Saya di Japri ataupun Ibu Fat, semua pengurus di Japri. Fungsinya yang pertama yaitu ketika mereka ingin melakukan penarikan tabungan. Nah, penarikan tabungan sebenarnya kami sudah susun SOP itu bahwa penarikan tabungan itu harus pada jam operasional bank sampah. Tapi ada saja ya namanya nasabah ketika kebutuhannya sudah urgent, itu kami tetap melayani untuk penarikan tunai maupun transfer kepada nasabah dengan catatan minimal jumlah tabungannya itu adalah 50.000. Kemudian yang kedua yaitu kami juga menerima pertanyaan cara memilah dan berapa harga sampahnya. Biasanya ini buat calon nasabah ataupun nasabah yang baru melakukan pemilahan sampah dari rumah. Biasanya sampai video call itu Bapak dan Ibu, ini gimana ini cara membedakan sampah jenis sampah kerasan dengan sampah plastik campur misalnya. Nah, kami menjawab lewat komunikasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu melayani keluhan nasabah. Keluhan apa nih? Contohnya misalnya ada nasabah yang merasa kok yang tercatat di nota saya beda dengan di buku tabungan saya, atau nota saya ada kelewat nih belum masuk di buku tabungan. Contohnya ada di sebelah kanan layar. Tanam menanam sangat relevan. Jadi intinya ketika NGO datang menyampaikan programnya dan itu sejalan dan butuh supporting dari kami tetap terbuka, karena bagi kami ketika kita membangun kolaborasi bermitra itu kan akan memperluas misi edukasi pemilihan sampah, pengolahan sampah itu kan akan memperluas sehingga karena kita punya keterbatasan. Jadi bagi kami ketika NGO mempunyai tujuan misi yang sama, kita tetap terbuka dan itu bisa kita buat dalam bentuk MOU sebagai rekam jejak kerjasama kita di bank sampah, bisa meningkatkan nilai branding bank sampah yang kita kelola. Mungkin itu ya, silakan Bu Aya kalau ada tambahan. Kalau mungkin dari saya mungkin lebih ya. Mungkin sebelum ada tambahan, Baik. perlu saya ceritakan, saya itu berangkat dari kelompok Proklim, namanya Proklim Semut Hijau, di mana Proklim ini kami selaku pengelola dan pengurus untuk menyemangati anggota kelompok untuk bagaimana menjaga lingkungan alam ini supaya tetap terjaga, termasuk salah satu bagaimana pengelolaan sampahnya itu sendiri. Kami punya atraksi, di mana atraksi itu ada pasar kuliner ke pasar tradisional, di mana tingkat kunjungan kami tembus sampai 2.000 sampai 3.000 pengunjung per 3 jam itu. Nah, walhaannya kami ini bagaimana mengelola sampah terutama yang organik, yang memang notabene merupakan sisa daripada makanan-makanan.
terkait dengan beberapa materi yang kami dapat tadi, baik dari kedua narasumber, lebih kepada bagaimana pengelolaan sampah yang anorganiknya, bukan organik. Nah, terkait dengan itu, pola yang kita terapkan terkait dengan kemitraan itu juga untuk yang pemerintah maupun non-profit itu bagaimana. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Aswar ya, oke, permasalahan yang tadi saya tangkap ketika membuat event, kemudian ada UMKM, ada makanan-makanan, berarti kan yang dihadapi adalah makanan sisa pada saat event yang dilakukan ya dalam kegiatan itu. Oke, Ya. tadi di dalam slide kami sudah menyampaikan pengolahan sampah organik kami belum skala besar ya. Contoh pengalaman seperti saya sejak memulai jadi pengelola bank sampah gitu ya, saya sudah mulai April 2022 saya tidak pernah lagi membuang sampah limbah rumah tangga saya, sampah dapur saya ke TPA. Itu sudah saya komposkan semua ya. Tadi sudah yang tadi tampilan yang pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan menggunakan tadi itu sistem layer, sampah kering, daun-daun, kemudian sampah basah saya kasih masuk, kemudian saya siram dengan air leri, kalau ada air 4 juga bisa, tetapi tadi kenapa saya menggunakan air cucian beras, air leri yang pertama, nah, untuk ibu rumah tangga pasti akan tidak mau mengeluarkan biaya ya, karena kan akan pertimbangan ekonomi. Jadi manfaatkan sampah yang ada di rumah. Jadi pengolahannya bisa dengan dikomposkan. Kemudian kalau sampah-sampah sampah organik di UMKM-nya ada kulit-kulit buah misalnya buat buah, mungkin bisa dibuat ekoenzim yang tadi kami sudah sampaikan ya, dibuat ekoenzim. Ataukah mungkin bisa juga sampahnya dikumpulkan oleh tadi itu Proklim, Pak Aswar dan tim, bisa dibuatkan biopori. Kami juga sudah membuat lubang biopori untuk pengolahan sampah organik, tetapi mungkin akan ada juga bisa kalau seandainya itu adalah event yang sering dilakukan dan sampahnya banyak, mungkin bisa juga salah satunya dengan melakukan kegiatan budaya Magot, karena sebagai pakannya Magot itu kan sisa-sisa bahan organik itu kan bisa dikelola. Itu juga bisa jadi solusi Pak Aswar ya. Jadi tadi solusinya tadi untuk pengelolaan sampah, jika itu dikelola oleh Pak Aswar sebagai Proklim dan timnya, bisa tadi pilihannya membuat kompos, kemudian membuat biofori ya, lubang biofori, kemudian membuat ekoenzim, bahkan bisa menjadi bisa dibuat kelompok lagi di Proklimnya itu untuk usaha budidaya Magot, karena dengan ketersediaan pakan bahan organik yang banyak, makanan sisa tadi kan bisa menjadi pakan untuk usaha Magot, di mana itu bisa menjadi nilai tambah lagi, mendapatkan nilai keuntungan, bisa menjadi pakan ternak yang usahakan dijual, atau mau budaya lele juga, budaya ternak juga di kelompok Proklim. Bagi saya itu solusi yang sangat bagus juga, salah satu solusi ya yang bisa diterapkan. Gitu Pak Aswar ya, semoga sukses buat Proklimnya ya. Ya, kami doakan kami juga nanti ke depan bisa membangun Proklim dengan keberadaan bank sampah lingkup kelurahan ataupun kecamatan di Kota Kupang sini gitu. Amin. Terima kasih Bu atas semua jawaban yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Azwar untuk pertanyaannya ya. Berikutnya ini ada Pezalmin itu. Oke, raise hand sudah tidak ada ya, sudah habis. Oke, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan di chat nih dari Ibu Mariam lagi. Masih, wah kayaknya penasaran banget nih Ibu Mariam ya. Penasaran atau pengen dapat door prize Bu? Enggak, bercanda Bu Mariam. Oke, Bu Mariam bertanya tadi, mohon ke atas sedikit lagi. Iya, lagi Pak ke atas. Iya. Untuk transaksi ekonomi, apakah Bank Sampah Mapolri mendapatkan laba dari transaksi ekonomi pilah sampah? Ya, yang saya tahu ada beda harga antara jual dan harga beli ya. Nah, ini siapa nih mau menyampaikan, Bu Aya ya? Silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mariam. Untuk laba, ya memang benar kami mendapatkan laba dari hasil penjualan sampah anorganik tadi. Namun untuk labanya tidak seberapa, karena memang harga sampah di Provinsi NTT itu relatif lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Itu mungkin disebabkan karena adanya perbedaan ini ya wilayah. Di sini kan kami
relatif nggak ada industri ya Bu Mariam. Kemudian yang kedua yaitu untuk pengangkutan sampah dari sini ke Pulau Jawa itu butuh pembiayaan. Maka dari pengepul pun itu harga sampahnya itu lebih rendah, bedanya itu dari 500 sampai 2.000 rupiah dari harga yang ada di Sulawesi Selatan itu. Misalnya kami melakukan penyetoran, dalam satu kali penyetoran boleh nggak sih di-spill harganya, labanya ya? Dalam satu kali penyetoran, alhamdulillah kami bisa mendapatkan rata-rata 1,5 juta. Tapi 1,5 juta itu untuk apa? Kami keluarkan lagi untuk biaya operasional kami, untuk membeli karung, karena karung untuk pemilahan sampah yang diterima dari nasabah. Kemudian untuk membeli peralatan-peralatan lah yang digunakan di bank sampah, misalnya tali rafia untuk mengikat karung, kemudian pisau cutter, gunting, dan yang terpenting adalah operasional pemilahan sampah untuk teman-teman kader yang tadi kami optimalkan perannya, terutama ibu-ibu dharma wanita dan juga masyarakat yang bukan pegawai ataupun yang bukan P3K dari kantor kami. Jadi kami selaku ASN itu sudah merasa bahwa bank sampah ini kami buka di jam kerja. Berarti kami sudah dibayar oleh negara untuk menjalankan kegiatan bank sampah ini. Berarti nanti operasional atau laba dari hasil penjualan sampah ini untuk operasional pembayaran insentif ya tadi istilahnya Ibu Fat kepada teman-teman kader, rekan-rekan kader kami yang sedang menjalankan mekanisme bank sampah di Bank Sampah Mapolri. Demikian Ibu Mariam, terima kasih. Baik, oke. Selanjutnya kami persilahkan ini kepada Pak Iman nih, Kepala Balai BPLHK Kadipaten. Tadi udah resign turun lagi. Nggak apa-apa Pak, silahkan. Kita masih ada waktu 10 menit. Monggo disampaikan sebelum nanti Ibu Ayi ya. Ada pertanyaan dari Ibu Ayi belum kami jawab. Silahkan kepada Pak Iman mungkin Ya. ada yang mau disampaikan. Silahkan Pak. Ini mohon maaf nih teman-teman nih, jempol nih 2 untuk ibu-ibu 2 tuh hebat. Pak Aris ada tandemnya sekarang berarti. Jadi yang pertama Makasih, Pak. Pak Malik Makasih, ini Pak. sayang kayaknya mudah-mudahan Pak Sekbadan masih mendengarkan nih. Masuk suaranya Pak? Masuk Pak, masuk. Oke. Mudah-mudahan Pak Sekbadan masih mendengar nih. Tadi beliau menyampaikan 99% kemungkinan kita akan kelembagaan akan terbelah ya. Nah, pembinaan bank sampah ini kan domainnya KLHK, CQ Dinas LH sebenarnya. Nah, besok bagaimana nih ke depannya? Apakah ini mainan kita? Sehingga tugas kita Pak Iwan, kita harus carikan benang merahnya. Kalau saran saya, bagaimana kalau dia diduplikasi supaya semangat ini tetap terpelihara, diduplikasi kepada KTH binaannya BPLHK Kupang. Ini sudah bagus, supaya ini bisa kita juga bisa berperan, maka KTH yang ada di kita, yang kita bina itu juga di samping mengelola tentang produk HBK, mereka juga kita bina untuk bagaimana mengelola bank sampah. Itu outcome yang perlu dicapai ke depan. Demikian pula sebaliknya, bank sampah yang dibina oleh Dinas LH, bagaimana kita mengintervensi supaya mereka juga peduli pada penghijauan. Gitu. Jadi tidak hanya mengurusi sampah, tapi mereka juga punya kepedulian untuk penghijauan atau reboisasi. Saling inilah pada saatnya kalau memang kita jadi berpisah ya. Nah, saya khawatir jangan-jangan yang orang-orang hebat tentang sampah ini ikut ketarik ke Kementerian Lingkungan Hidup nih Pak Malik. Ya kan kita nggak tahu ya. Itu aja. Nanti karena sudah mau Jumatan, saran saya seperti itu, kita harus pikirkan ada benang merah tentang tupoksi kita ke depan. Yang kalau balai latihan kehutanan ini di bawah kehutanan ya berarti kita harus carikan benang merahnya supaya itu menjadi tupoksi kita untuk membina tentang bank sampah di kelompok tani hutan. Terima kasih Pak Malik, selamat ya teman-teman semua, sukses Pak Iwan, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah tetap itu mungkin kami juga berencana akan silaturahmi, berkoordinasi bagaimana sih apa yang bisa kami di Bank Sampah Mapolri yang bisa kami support nih. Ini kami sudah lakukan. Yang mau kami support apa ya siapa nih kami tetap terbuka karena kami menyadari keberadaan kami Bank Sampah ataukah Balai Pelatihan LHK Kupang sebagai UPT KLHK yang ada di daerah. Kami punya peran mensupport kebijakan ataupun program-program yang ada di kota kabupaten di mana kami